Oke, trik SNMPTN. Jadi SNMPTN itulah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Jadi itu berdasarkan pada rapot siswanya. Jadi bagaimana kita menganalisis nilai rapot ini supaya kita lulus masuk ke perguruan tinggi negeri. Jadi rapotnya yang perlu kita analisis. Jadi saya ada rapot asli dan pendaftarannya siswa lengkap. Jadi ini yang saya analisis. Ya, mudah-mudahan bermanfaat nanti. Nah, kita lihat. Ini ada 2 orang siswa dengan rapotnya, gambarannya seperti ini. Rapot si A rata-rata nilai 88,14, rata si B 87,42. Nah, si anak ini gambaran nilainya semua naik. Ini juga semua naik. Ini turun dia sekali di sini. Ini naik. Juga naik, semua naik. Nah, mereka ini sama-sama ngambil satu universitas dengan jurusan yang sama, yaitu Teknologi Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Sumatera Utara. Ini juga Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Sumatera Utara. Jadi mereka ini, kalau ini pilihan keduanya ini kimia, pilihan keduanya agroteknologi, sama-sama di USU. Nah, ini rata-rata 88,14, ini 87. Nah, siapakah yang lulus di antara mereka berdua? Ini satu sekolah ya. Nah, kita lihat ya, apakah rata-rata 88 ini yang lulus atau 87 ini? Oke, ternyata yang lulus adalah yang rata-ratanya lebih tinggi, yaitu selamat, Anda dinyatakan lulus seleksi SNMPTN 2021. Ya, jadi yang 87 tadi tidak lulus. Yang berikut ini ada juga nilai yang sama, rata-rata 87, rata-rata 88. Ini pilihannya, nilainya naik, naik, ini juga naik, ini juga naik, naik, naik. Kalau ini juga semua nilainya naik. Naik juga naik. Nah, kita lihat mereka ini 2 siswa sama-sama ngambil agribisnis Universitas Sumatera Utara, juga agribisnis Sumatera Utara. Oke, sama-sama agribisnis. Nah, kita lihat siapakah mereka yang lulus. Nah, ini satu sekolah rata-rata 87 dengan rata-rata 88. Nah, kita lihat tadi sama-sama di USU Ilmu Pangan rata-rata 87 dengan 88. Yang lulus adalah rata-rata 88. Nah, bagaimana dengan agribisnis ini? Ya, ternyata ini lulus. Ini dia, selamat, Anda dinyatakan lulus seleksi SNMPTN 2021. Oke. Yang berikut, analis rapot yang ketiga, ini rata-rata nilainya seperti ini. 91,8 naik, semua naik, naik, naik semua. Rata-rata nilainya adalah 91. Si anak ini mengambil jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan pendidikan dokter gigi di Universitas Sumatera Utara. Jadi kadang-kadang kita lihat ada yang mengarahkan, pilihlah jurusan berdasarkan passing grade. Nah, seandainya si anak ini kalau dibuat berdasarkan passing grade, berarti FKG ini lebih tinggi passing grade-nya daripada Ilmu Kesehatan Masyarakat. Apakah si anak ini kalau didasarkan passing grade-nya
lulus atau tidak. Karena pilihan pertamanya lebih rendah daripada yang ini. Jadi kalau misalkan berdasarkan passing grade, maka pasti pilihan pertamanya pendidikan dokter, baru ilmu kesehatan masyarakat. Itu kalau berdasarkan passing grade. Karena kan banyak yang mengarahkan pilihlah jurusan berdasarkan passing grade jurusan itu. Nah, kita lihat sana ini, dia terbalik dibuatnya. Dengan rata-rata 91. Apakah si anak ini lulus? Biar jangan kita salah mengarahkan. Kalau prinsip saya, kalau SNMPTN ini adalah bukan passing grade, tapi adalah pilihan pertama itu yang paling dominan. Nah, jadi kalau kita lihat ini, maka apakah si anak ini lulus atau tidak? Ternyata lulus di Universitas Sumatera Utara, ngambil jurusan ilmu kesehatan masyarakat. Berarti pilihan keduanya tidak jebol. Oke, jadi secara intinya bukan passing grade, tapi adalah pilihan pertamanya. Yang berikut kita lihat analisis rapot yang lain. Ini dia rapotnya rata-rata 88. Semua kondisi nilai naik. Dia ngambil di Universitas Agroteknologi. Pilihan keduanya kosong, maka rata-rata 88 lolos di agroteknologi. Oke, dia ternyata lulus. Selamat, Anda dinyatakan lulus seleksi SNMPTN 2021. Yang berikut ada rata-rata 86. Kan nilai rendah seperti ini, lulus atau tidak? Kondisi nilai seperti ini, tidak ada menaik 87, 87, 9 ini hanya selisih-selisih satu, hanya ini yang melonjak. Ini naik 2, ini tetap rata-rata 86. Dia mengambil jurusan agroteknologi UPN Jogja dan pilihan kedua agribisnis Universitas Sumatera Utara. Ini dia. Oke. Apakah si anak ini lulus dengan rata-rata kondisi nilai 86? Kita lihat nih. Oke, ternyata lulus. Selamat, Anda dinyatakan lulus SNMPTN 2021 di UPN Veteran Yogyakarta. Oke, ternyata dia lulus. Yang berikut, rata-rata 91,42. Nilai semua menaik kecuali fisika dari 93 ke 92. Lihatnya di sini. Rata-rata 91,42. Dia mengambil apa sih anak ini? Ternyata dia mengambil pendidikan dokter Universitas Sumatera Utara pilihan pertama. Pilihan keduanya adalah kedokteran Universitas Andalas. Oke, apakah rata-rata 91,42 lolos di pendidikan dokter Universitas Sumatera Utara? Nah, kita lihat. Nah, ternyata tidak lulus. Anda dinyatakan tidak lulus seleksi SNMPTN 2021. Jadi nilai rata-rata 91 tidak lolos di FK Universitas Sumatera Utara dengan Universitas Andalas. Yang berikut 87. Kondisi nilai seperti ini. Semua naik 87. Kita lihat rata-rata 87 mengambil jurusan di Teknik Industri Universitas Diponegoro, di Undip. Nah, apakah si anak ini lulus atau tidak? Dengan kondisi rapot seperti ini, Anda dinyatakan tidak lulus seleksi SNMPTN 2021. Oke. Yang berikut, rata-rata 89. Ngambil Teknik Sipil Universitas Brawijaya, Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara. Apakah si anak ini lulus atau tidak?
dengan rata-rata 89. Oke, Anda nyatakan tidak lulus seleksi SNMPTN 2021. Masih ada kesempatan mendaftar dan mengikuti UTBK SBM PTN 2021. Jadi dari gambaran analisis rapot ini, pilihlah, nah karena tadi logikanya ada yang 87 lolos, 89 tidak lolos, 91 tidak lolos. Nah, intinya berarti kita harus pintar memilih universitas dengan gambaran-gambaran nilai seperti ini. Jadi diharapkan kepada siswa, pilihlah, jangan misalnya seperti tadi naluri yang dibawa atau keinginan. Coba pilih yang memungkinkan seperti tadi. Karena seperti tadi, yang rata-rata 86 lulus juga di UPN. UPN juga hebat, bagus. Tapi 89 bahkan 91 tidak lulus karena jurusannya memang dipilihnya seperti tadi. Jadi amannya kita memilih jurusan itu ya seperti tadi. Kalau nilai kita memang hancur lulus PTN, ya pilihlah jurusan yang menengah. Biar kita kemungkinannya bisa lolos agak besar peluangnya. Ini kondisi 86 bisa lolos. Oke, demikian penjelasan saya. Jadi intinya bukan berdasarkan passing grade. Kemudian yang kedua, pilihlah jurusan atau nilai yang memungkinkan kamu diterima. Ini gambarnya sudah kita lihat. Rata-rata 86 bisa lolos, 89 tidak lolos. Karena seperti tadi, mungkin si A memilih di universitas ini, si B memilih jurusan ini. Jadi perlu ada gambaran seperti ini. Oke, demikian penjelasan saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya biar semakin berkembang. Oke, terima kasih.